Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erliza Rahmadiana dari Teknik Geodesi Angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang berjudul Global Ocean Data Assimilation and Geoid Measurement. Pendahuluan. Sejak zaman dahulu, oceanografi fisis dan geodesi kelautan memiliki sejarah elemen-elemen simbiosis yang sama. Hubungan yang paling fundamental adalah pendefinisian geoid laut. Permukaan air laut yang bertepatan pada geoid dan permukaan laut relatif dengan geoid mengimplementasikan adanya kecepatan perapatan yang dapat diukur. Munculnya satelit altimetri berakurasi tinggi menyebabkan permasalahan pendefinisian geoid menjadi sering dibahas. Wunsch and Skaponski 1980 mendeskripsikan permasalahan dan menjelaskan kerangka dari gabungan antar geoid bumi dan sirkulasi laut. Lebih dari 20 tahun kemudian, dengan diluncurkannya satelit altimetri, TOPEX atau Poseidon, mencapai proses yang sangat besar. Ketelitian yang dapat dicapai di bawah 1 meter atau di beberapa tempat dapat mencapai ketelitian sentimeter. Hubungan geoid dan sirkulasi laut hampir mendekati ekuilibrium hidrostatik yang dapat dilihat pada rumus di bawah ini. G merupakan gravitasi lokal, Z merupakan koordinat vertikal lokal, Rho merupakan kepadatan laut, dan ada flux yang merupakan lintang, ada bujur, dan juga ada P yang merupakan bidang tekanan. Gradien horizontal bidang tekanan di laut dapat digunakan juga untuk pengukuran bidang aliran. Pada permukaan air laut, gradien horizontal tersebut ditunjukkan dengan rumus sebagai berikut. Rumus ini memiliki komponen-komponen yang hampir mirip dengan yang disebutkan sebelumnya, namun ditambah dengan elevasi permukaan laut relatif dan elevasi geoid. Pada satelit altimetri, komponen elevasi permukaan laut relatif memiliki ketelitian mendekati 2 cm dan pada rentangan jangka panjang antara elevasi permukaan laut relatif sampai elevasi geoid memiliki ketelitian tidak lebih dari 2 meter. Namun pada kondisi normal, kondisi laut tenang, maka bisa diestimasikan koordinat dari elevasi permukaan laut relatif sama dengan koordinat elevasi geoid dan akan menghasilkan geoid yang memiliki koreksi paling besar atau bisa dikatakan tidak lebih dari 2 meter. Hasil ini menunjukkan bahwa geoid dari satelit altimetri lebih akurat daripada data-data sebelumnya. Lalu yang selanjutnya merupakan masalah estimasi kondisi. Estimasi kondisi perairan bertujuan untuk memperoleh deskripsi terbaik dari laut yang berubah-ubah dan parameter eksternal yang mempengaruhi laut dengan cara model numeris agar konsisten dengan semua observasi. Kombinasi model data ini apabila dilaksanakan dengan baik dapat menghasilkan estimasi sirkulasi laut terbaik yang lebih baik dari hasil yang didapat dari model saja atau data saja. Metode ini juga mengidentifikasi komponen model yang membutuhkan perkembangan seperti bidang tekanan permukaan. Next. Karena kepentingan fundamental pemahaman mengenai kondisi laut saat ini dan masa depan, Persatuan Estimation of the Circulation and the Climate of the Ocean (ECCO) dibiayai oleh US National Ocean Partnership Program untuk mendapatkan estimasi dinamis sirkulasi laut terbaik melalui metode asimilasi matematis, yang mana dapat menjadi basis penelitian mengenai elemen-elemen yang penting untuk iklim. Hasil model sintetis dan analisis data laut berskala besar memungkinkan pendeskripsian lengkap sirkulasi dinamis laut, termasuk aspek
aspek yang tidak diukur secara langsung, seperti variasi laut karena sifat iklim. Lalu apa sih pengaruh geoid dalam estimasi kondisi? Yang pertama, yaitu bidang ketinggian geoid yang lebih baik dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan perkiraan sirkulasi laut. Dapat dilihat dari gambar di samping, merupakan hasil dari perkiraan 9 tahun dari satelit Topex atau Poseidon yang direferensikan ke dalam sistem koordinat EGM 96. Lalu yang kedua, spesifikasi kovarian kesalahan ketinggian geoid memiliki masalah estimasi yang kualitasnya secara langsung bergantung pada keakuratan kovarian a priori. Ketiga, pengamatan tekanan bawah laut selama 2 bulan biasanya tidak tersedia data. Hal ini mengakibatkan data kualitatif pada sirkulasi yang bergantung pada waktu hanya akan diketahui ketika data tersedia. Yang keempat, ekspedisi yang lebih lama akan menjadi penting untuk memahami sekuler dalam sirkulasi laut. Model lebih sulit untuk memisahkan sinyal data dari penyimpangan model karena perkiraan numerik, kesalahan kondisi awal, dan batas. Yang terakhir, pengukuran gravitasi harus sangat membatasi redistribusi massa di lautan yang memungkinkan pemisahan sinyal numerik. Yang selanjutnya merupakan pengaruh kondisi laut dalam geodesi. Yang pertama, merupakan perkiraan sirkulasi laut selalu bersama dengan perkiraan permukaan altimetri dan perkiraan ketinggian geoid. Gambar di samping merupakan data dari ECCO yang merupakan sea surface height, ketinggian permukaan laut tertinggi yang diamati selama 9 tahun dan direferensikan ke dalam sistem koordinat EGM 96. Lalu yang kedua, kalibrasi konvensional satelit GRACE atau GOCE sangat sulit. Akan lebih mudah jika bidang inference GRACE ditentukan secara independen. Yang ketiga, adanya kendala dari ketidakpastian formal untuk perkiraan status, model nonlinear, dan berdimensi sangat tinggi. Lalu, pengaruh kondisi laut dalam geodesi yang selanjutnya adalah energi gravitasi dan frekuensi tinggi dari lautan akan merusak kondisi rata-rata serta ketinggian geoid yang bervariasi menurut kurun waktu tertentu. Lalu, estimasi model terbaik dari variabilitas frekuensi tinggi dari estimasi dapat dikurangkan dari pengukuran. Lalu yang terakhir, gerakan oseanik mempengaruhi gerakan kutub bumi dan laju rotasi. Gerakan-gerakan ini akan mempengaruhi kerangka referensi. Ketika model laut lebih stabil, maka dapat memprediksi secara aktual dari gerakan tutup sehingga mendapatkan pengukuran sirkulasi laut dapat diketahui dengan mudah. Yang selanjutnya merupakan tahap pelaksanaan. Diketahui, geoid yang diproduksi dengan secara independen dapat diuji terhadap data bersama dengan model. Gambar di samping merupakan perbandingan dua catatan yang relatif panjang dari laut daerah selatan. Gambar yang di atas merupakan data yang tidak dibatasi dan yang di bawah merupakan data yang dibatasi. Dari gambar dapat diketahui data yang tidak dibatasi dapat melacak tekanan dasar dengan cukup baik, namun tidak dapat mendeteksi pada frekuensi yang lebih rendah. Di situ dapat diketahui dia hanya dapat merekam pada data yang maksimal pada frekuensi rendah minus 6. Lalu kemudian yang data yang dibatasi. Data ini lebih sesuai dengan keinginan dan dapat
melacak data pada frekuensi yang lebih rendah. Di situ diketahui data yang lebih rendahnya berada pada kurang dari minus 15. Yang selanjutnya merupakan 3 perbandingan data kuantitatif setiap pengukuran. Dapat dilihat pada gambar di samping. Masing-masing dari data-data ini diambil pada frekuensi rendah. Namun perlu dicatat, ketika jarak dari observasi cukup dekat dan rentangan waktu yang tidak terlalu lama, maka dapat mempengaruhi model variasi tekanan dasar laut secara tidak langsung. Jadi mungkin nanti akan datanya tidak terlalu baik sesuai dengan keinginan. Lalu yang selanjutnya merupakan masalah pemodelan. Dari semua aspek yang telah disebutkan tadi, timbul masalah dalam mendapatkan sebuah pemodelan. Pertama, akibat tidak adanya perkiraan kesalahan model dari observasi melalui satelit, menimbulkan sejumlah masalah. Masalah yang dibahas oleh Dewar pada tahun 1998 menunjukkan bahwa perkiraan menggunakan kedalaman sebagai pengganti tekanan dalam persamaan keadaan air laut mengarah pada kejadian tekanan air. Contohnya, kesulitan dalam menentukan topografi dalam model dasar laut yang mengandung skala spasial dan sangat tidak homogen secara geografis. Dalam topografi ini, biasanya dirata-ratakan dengan jarak tertentu untuk mendapatkan model dasar laut. Lalu, masalah pemodelan juga dibahas oleh Condi dan Munch pada tahun 2002 menyangkut sejauh mana beban laut dan daya tarik-menarik menghasilkan efek terukur pada medan gravitasi dari satelit. Meskipun masalah ini terkenal, namun pemodelan pasang surut laut masih termasuk dalam konteks sirkulasi umum. Kita dapat mengambil kesimpulan dari jurnal yang telah kita bahas tadi, yaitu konvergensi aspek oceanografi fisis dan geodesi diharapkan berlanjut dan menjadi masalah pemodelan tunggal yang akan sangat memajukan bidang tersebut. Kami mengantisipasi peningkatan berkelanjutan dalam metodologi dan saat data dari misi pengukuran satelit tersedia, masyarakat dapat menggunakan data tersebut hampir secara terus-menerus dan berkelanjutan. Masalah komputasi utama adalah penentuan perkiraan ketidakpastian formal untuk bidang gabungan, dan masalah konseptual utama adalah kesulitan dalam menentukan kesalahan model. Satelit GRASS dan GOCE dapat untuk mengamati tekanan dasar laut yang bervariasi berdasarkan waktu dan menunjukkan geoid yang akurat dan keteraturan harmonik bola yang lebih tinggi. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.